Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Malam ini sudah berada di 12 hari bulan Safar 1445 Hijriah. Kita kembali beralih kajian pada kajian dasar, yaitu kitab Aqidah Al-Aqidatu Fillah dari tulisan Dr. Muhammad Omar Sulaiman Al-Ashqar, sampai pada pembahasan yang terakhir sebelum kita masuk dulunya tentang sejarah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar tentang pembahasan inhiraful Arab anit tauhid, menyimpangnya orang-orang Arab dari ajaran tauhid. Kita ingat dalam sejarah dari kajian sebelumnya bahwa Arab itu dimulai dari generasi Nabi Ismail bin Ibrahim yang kawin dengan wanita dari Bani Jurhum yang berasal dari negeri Yaman, kemudian berkembang biak berketurunan memenuhi negeri Mekah sampai pada silsilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar agama mereka adalah agama tauhid. Terjadi penyimpangan 600 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah penyimpangan tersebut wa yadhkuru lana Ibnu Ishaq kaifa kanat bidayatul inhirafi 'indal Arab min nasli Ismail alaihi salam fi ibadatihimul ahjarah. Imam Ibnu Ishaq mengingatkan kepada kita tentang bagaimana permulaan penyimpangan terjadi di kalangan orang Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, sehingga mereka menyembah batu. Faqad kana awwalu amrihim annahum kanu yu'azzimuna al-haram. Dasarnya itu ketika mereka memuliakan, mengagungkan al-haram, tanah haram, Masjidil Haram dan Ka'bah. Fala yartahiluna minhu hatta katharu wa dhaqa bihim. Mereka tidak merantau meninggalkan tanah haram, cinta tanah air, tidak meninggalkan tanah haram sampai negeri itu penuh sesak. Wa dhaqa bihim, menjadi sempit. Fa akhadhu yartahiluna anhu talibina as-sa'ata wal fasha fil bilad. Ketika negeri itu semakin padat populasinya, semakin sempit, dasarnya mereka berada di Mekah. Mekah dulu
hanya sebatas mungkin sekitar Masjidil Haram yang sekarang. Beda dengan Mekah sekarang, menjadi nama sebuah provinsi. Dulu Mekah itu lebih sempit daripada ukuran tanah haram. Sedangkan sekarang tanah haram itu masuk di dalam provinsi Mekah seluruhnya. Ketika populasi sudah padat, mau tidak mau mereka terpaksa keluar dari tanah haram untuk mencari kelapangan hidup dan kelapangan tempat. Beda dengan orang Aceh sekarang, meninggalkan tempat-tempat yang lapang untuk bersesak-sesak di Banda Aceh. Nah, rata-rata orang datang ke Banda Aceh walaupun tempatnya sesak, tetap saja pokoknya beli banda. Kayak banda pulang peng. Padahal di kampung itu tanah sangat luas. Kita bangun rumah lengkap dengan pekarangan, bisa tanam pohon, bisa beternak binatang. Lalu meninggalkan kampung tersebut untuk datang ke Banda Aceh, tinggallah sepetak tanah, dibangun rumah, bahkan air hujan pun tidak tahu akan mengucur kemana, saking sempitnya. Ini beda dengan tradisi orang Arab dulu. Ketika sudah padat, mereka baru meninggalkan negeri untuk mencari tempat yang lapang. Fakana la yad'anu dha'inun minhum 'anil haram ila ghairihi illa hamala ma'ahu hajaran min hijaratil haram ta'dhiman lahu. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan negeri tersebut, meninggalkan tanah haram, kecuali pasti mereka membawa bersamanya sebuah batu dari tanah haram untuk mengikat memori, untuk memuliakan tanah haram. Fa haitsu ma nazalu wada'uhu, di mana saja mereka singgah, batu itu diletakkan. Fatafu bihi katawafihim bil Ka'bah. Lalu mereka kelilingi batu tersebut sebagaimana tawaf mereka dulunya ketika berada di Mekah, tawaf keliling Ka'bah. Jadi dibuatlah miniaturnya dengan membawa batu itu saja. Thumma adda bihim dzalika ila ibadati hadhil ahjar. Lalu pelan-pelan bergeser dari sekedar tawaf untuk merekam memori saat mereka berada di negeri Mekah keliling Ka'bah. Lama-lama dari generasi ke generasi akhirnya berkesudahan dengan menyembah batu tersebut. Thumma kanu ya'buduna ma istahsanu minal hijarah. Dari dasar hanya menyembah batu yang berasal dari tanah haram, akhirnya mereka sembah semua bebatuan. Pelan-pelan bergeser. Maka kesyirikan itu terjadi ketika ada prinsip al-ghulu, sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Memuliakan wajar, tetapi berlebih-lebihan menjadi tidak wajar. Tradisi kami di Dayah, di pesantren, memuliakan guru. Bertemu dengan guru, cium tangan guru, bukan sekedar dicium, bahkan dibolak-balik tangan guru dicium. Ketika tamat mengaji, untuk mengikat memori dengan guru, kami bawa pulang foto guru, tempel di rumah. Maka coba perhatikan, rata-rata tradisi orang pesantren, di rumah mereka tetap ada foto guru mereka. Setiap kali teringat ke guru, memandang fotonya saja, selesai kerinduan. Rabitah guru, dulu hanya sekedar menghayalkan wajah guru. Ada kebahagiaan tersendiri. Lama-lama sikapnya mulai ghulu. Foto itu hanya sebatas foto. Lalu ada kerinduan itu dilampiaskan dengan mencium foto guru. Begitu terjadi gempa, foto itu jatuh, tidak digantung dulu kecuali setelah dicium 3 kali. Ini ghulu, berlebih-lebihan. Maka menggantungkan foto guru wajar bahwa kita mengenang guru. Tetapi ketika sudah berlebih-lebihan, seolah-olah jatuh foto guru itu seperti menjatuhkan guru, itu menjadi berlebihan namanya. Ini sikap ghulu. Dan hal-hal ghulu seperti ini sayangnya dipelihara sehingga menjadi syariat yang baru. Padahal kita bukan dalam kapasitas melarang ataupun menganjurkan, hanya menetralisir pemahaman, menempatkan sesuai dengan posisinya. Yang wajib tetap wajib, yang haram tetap haram. Cuma yang mubah jangan sampai naik derajat menjadi sunat, yang sunat jangan sampai dianggap menjadi wajib. Hari ini
Hal-hal yang sunat sudah dianggap wajib, yang wajib tiba-tiba diabaikan. Entah karena sudah terlalu berlebih-lebihan sampai tidak terasa lagi wajibnya. Contoh sederhana, di dalam agama menuntut ilmu itu wajib. Kalau bukan fardu ain, minimal fardu kifayah. Saking beratnya penekanan untuk menuntut ilmu, seorang wanita berstatus istri kalau keluar ke majelis ilmu itu tidak disyaratkan oleh agama adanya izin dari suami, walaupun tetap wajib minta izin, tetapi izin itu tidak menjadi syarat. Minta izin wajib, diizinkan tidak menjadi ketentuan. Mau diizinkan atau tidak diizinkan, tetap wajib keluar untuk menuntut ilmu. Kecuali apabila suami yang melarang istrinya menuntut ilmu tersebut punya kemampuan untuk mengajarkan dan mau mengajar istri sendiri. Begitu istrinya pamit, izin Pak, mau keluar ke Masjid Al-Hidayah. Kenapa? Ada pengajian. Wajib minta izin. Diizinkan atau tidak, tetap boleh keluar karena tujuannya menuntut ilmu. Ternyata suami ini melarang. Ngapain ke Masjid Al-Hidayah? Tapi ini mau ngaji Bang. Udah duduk di rumah saja, biar saya yang ajari ngaji. Kalau suami mampu demikian, baru wajib patuh duduk di rumah belajar ngaji ke suami. Jarang-jarang ada suami yang mampu ngajar ngaji istrinya. Kalaupun ada seorang dua yang sanggup mengajar istrinya, tidak mampu mengajarkan istri sendiri. Istri orang lain sanggup diajarkan, istri sendiri nggak mampu. Itu seperti yang sedang berbicara ini. Promoh gak ada pokok. Promoh do cah betih. Atau kemungkinan kedua, suami ini tidak sanggup mengajarkan istri, tetapi dia mampu untuk menghadirkan guru pengajian privat ke rumahnya. Ngapain ke masjid? Udah duduk di rumah saya. Tapi saya mau ngaji Bang. Gak apa-apa, gurunya kita undang ke rumah. Bila mampu demikian, maka wajib patuh. Ternyata mengajar sendiri tidak punya kemampuan, menghadirkan guru pengajian juga tidak mampu, maka istri boleh keluar walaupun tidak diizinkan oleh istri. Ini untuk pengajian. Sedangkan kegiatan zikir, apapun jenis zikirnya, itu sunat. Dimanapun zikirnya tetap sunat, tidak harus di tempat-tempat tertentu. Bahkan ada tempat-tempat yang dilarang berzikir. Sebagai contoh, di kakus dilarang berzikir. Ada tempat-tempat yang dilarang. Untuk berzikir ini, seorang istri yang mau keluar dari rumah disyaratkan ada izin dari suami. Jangankan untuk zikir, bahkan salat fardu 5 waktu berjamaah di masjid, seorang istri yang akan keluar menghadirinya disyaratkan adanya izin suami. Bila tidak diizinkan, maka keluar istri ini ke masjid untuk salat berjamaah itu dianggap maksiat. Karena patuh kepada suami hukumnya wajib, sedangkan hadir ke masjid berjamaah untuk seorang istri hukumnya mubah, bukan sunat, hanya mubah saja. Ngotot datang ke masjid, haram, menjadi dosa. Bahkan jika diizinkan oleh suami untuk seorang istri keluar ke masjid sholat berjamaah, tetap saja ada aturan tambahan. Imam yang memimpin sholat, bila tahu bahwa di antara jamaah yang hadir di kalangan perempuan terdapat seorang atau beberapa orang yang berstatus istri yang suaminya ada di rumah, makruh bagi imam ini memperpanjang bacaan. Kenapa? Agar istri cepat selesai sholat, pulang ke rumah melayani suami. Walaupun istri-istri ini sengaja mencari imam-imam yang bacaannya panjang, agar tidak perlu segera pulang ke rumah karena sudah malas melihat wajah suami. Walaupun demikian, tetap bagi imam makruh memperpanjang bacaan
demi menjaga hak suami yang lebih penting daripada sekedar berlama-lama di masjid. Ini aturan. Apalagi sekedar datang ke masjid hanya untuk berzikir. Nah, apa yang terjadi? Dalam banyak kasus, ketika ada pengajian, ngaji fikih, tauhid, akhlak dan lain sebagainya, antara fardhu ain dan fardhu kifayah, banyak jemaah yang tidak bersedia hadir hanya karena mendung, bukan hujan, bukan hanya pun redo dengkuk, hanya mendung saja, enggak jadi ngaji. Tetapi kalau acara zikir berjamaah di masjid, di lapangan dan tempat-tempat yang lain, lam tsunami kerja. Kalau hujan, lam tsunami kerja. Ini anomali. Padahal berzikir tidak harus ke lapangan, tidak harus keluar. Di rumah juga bisa berzikir. Sedangkan ngaji, belajar perlu ada guru yang membimbing. Ini contoh. Yang wajib antara fardhu ain dan fardhu kifayah tidak menjadi prioritas, sedikit saja uzur langsung gagal. Tapi untuk yang bahkan tidak termasuk kategori sunat, zikirnya sunat, tapi hadir ke tempat-tempat zikir untuk seorang istri itu tidak menjadi sunat, tetap ngotot hadir. Ini contoh aulawiyat yang terabaikan. Hal-hal seperti ini jarang disampaikan oleh orang-orang yang punya majelis zikir, karena yang paling ramai jemaah ibu-ibu. Kalau disampaikan demikian, otomatis setengah jemaahnya bubar. Hana leme armeli udah hana asik, nggak ada lo nggak asik. Jadi akhirnya dipelihara lah, nggak ada teguran. Ini salah, ataupun minimal disampaikan saja untuk ibu-ibu, mohon bila ingin hadir ke majelis zikir ini minta izin kepada suami, bila diizinkan hadir, bila tidak jangan. Rasulullah demikian. Perang jihad yang wajib fardhu ain ataupun fardhu kifayah, ketika beliau tahu bahwa di antara yang mendaftar jadi tentara tersebut ada uzur, bukan dari fisiknya tetapi dari keadaannya. Karena masih muda, anak-anak, jangan dulu, kamu belum balik. Ada yang datang mendaftar mau berperang, tapi karena orang tuanya tidak ada yang merawat, jangan. Kamu jihadnya jaga orang tuamu. Bahkan sampai menantu beliau Utsman bin Affan ikut daftar untuk berperang pada perang Uhud. Di perang Badar, mohon maaf, di perang Badar. Itu dalam posisi jumlah tentara Islam sangat-sangat sedikit dan Nabi sangat berharap bertambah jumlah. Utsman datang mendaftar. Ditolak oleh Nabi. Ditanya, istrimu bagaimana? Ini bukan karena istri yang Utsman adalah putrinya Nabi, tetapi karena ini ajaran Islam. Kalaupun orang lain istri beliau, tetap itu aturannya. Sakit ya Rasulullah. Maka kata Nabi, sungguh engkau tetap berada di rumah merawat istrimu yang sakit lebih baik. Dilarang, jangan, istrimu sedang sakit, rawat istrimu. Besok datang lagi Sayyidina Utsman, jangan, jaga istrimu. Hari ketiga datang lagi, ya Rasulullah saya ingin daftar jadi tentara yang perang di Badar. Ditanya oleh Nabi, istri bagaimana? Udah sembuh? Masih sakit ya Rasulullah, jaga istrimu. Tapi saya ingin perang ya Rasulullah, jangan, jaga istrimu. Ngotot loh, saya ingin dapat pahala perang ya Rasulullah. Kata Nabi, engkau jaga istrimu yang sakit sampai tidak sempat ikut perang, engkau dapatkan pahala perang tersebut. Sebab kalaulah bukan karena istrimu sakit, sungguh engkau jadi berperang. Makanya di dalam Islam ada kebaikan-kebaikan yang tidak mungkin kita lakukan karena uzur, pahalanya itu tetap dicatat. Kutiba limaridin aw musafirin mislu ma amila sahihan muqiman. Dicatat pahala untuk seorang musafir atau seorang yang sakit seperti pahala yang biasa ia lakukan amalannya dalam keadaan muqim atau dalam keadaan sehat. Kita ada di Perada, ada pengajian di masjid seperti malam ini, malam Selasa. Biasanya kalau sedang di kampung, maghrib kita hadir kemari, ikut pengajian dari maghrib sampai isya. Tiba-tiba di suatu malam Selasa, kita dalam perjalanan musafir, boleh jadi berangkat dari Perada atau kembali ke Perada, nggak berada di sini. Teringat, ya Allah, ada bekal lampu janam deh kaji tadi masjid tapi
Dia berada dalam kendaraannya, dia berada di perjalanannya, tapi pahala kehadirannya di masjid ini tercatat. Kenapa? Karena kalaulah bukan karena sedang musafir, sungguh hadir di ruangan ini. Itu bagi musafir. Demikian pula bagi orang yang sakit. Biasanya datang ke masjid, ikut pengajian, ikut sholat berjamaah. Tiba-tiba sakit, tidak sempat hadir. Ditulis baginya pahala seperti pahala orang yang hadir. Dengan catatan bahwa dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sedang mukim, dia memang hadir. Ada yang ingin menipu Allah Ta'ala. Ketika sedang mukim, sedang sehat, jangan tinggal pakai jabut. Begitu dalam perjalanan, tak naik berada malamnya, kada jabut. Mereka berada jangan jajak. Yang kena pengen Allah Ta'ala. Ketika sehat, enggak pernah datang ke masjid, enggak pernah sholat berjamaah, enggak pernah ikut pengajian. Begitu sakit, ya Allah, ada pulih dia kena jabut, ada pulih kena jabut, tidak dapat fadilahnya. Maka dalam keadaan sehat kita biasakan pekerjaan taat sehingga ketika ada uzur tidak mungkin melakukan. Apakah karena musafir atau karena sakit atau uzur-uzur yang lain, pahala tersebut tetap didapatkan. Ini fadilah. Itu sama bandingan seperti kata Rasulullah, orang yang tidur malam berniat untuk bangun sholat tahajud lalu kelewatan, terbangun ketika sudah berkumandang azan subuh, kutiba minal muqimina, ditulis pahala termasuk orang yang bangun malam untuk bertahajud. Tapi syaratnya ada ikhtiar. Di antara ikhtiarnya ada qailulah, tidur siang sejenak. Ista'inu bil qailulati ala qiyamil laili, kata Nabi. Minta tolonglah dengan tidur sejenak di waktu siang agar kalian kuat untuk bangun tahajud di waktu malam. Yang kedua, dia persiapkan untuk tidur di awal. Tidak harus menunggu Satpol PP dan WH datang ke warung kopi untuk membubarkan jemaah. Kawan tidur. Lalu yang ketiga, dia usahakan untuk bangun. Boleh jadi dia ingatkan istri dan anak-anak, tolong nanti jam 3, jam 4 bangunkan saya. Atau ikhtiar yang lain, dia bunyikan alarm untuk bangun pada jam 3 atau jam 4. Ternyata lewat. Begitu bangun berkumandang azan, astagfirullah, kaliwat tahajud. Ditulis sepanjang malam itu dia adalah orang yang qiyamul lail, kata Rasulullah. Tapi niatnya harus jujur, ikhlas, bukan menipu Allah Ta'ala. Ada orang yang ingin menipu Allah. Ya Allah, menjaga popoh lepoh put, insyaAllah dan semayang tahajud. Tapi jam wakernya untuk jam 7. Cihana ikhtiar melimau. Jaurohan, kata lagi, malam kepegang jam waker poh 7. Mudah-mudahan menjaga tahajud. Ya Allah, itu ngerti. Nauzubillah. Maka ada ikhtiar tersebut. Ini terbalik. Ada ghulu yang sunat diposisikan seperti wajib, yang wajib diabaikan. Atau contoh yang kedua, misal ada kegiatan di tempat orang meninggal, di kuburannya itu diadakan tilawah Quran, ngaji. Inilah anomali kita orang Aceh. Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk ngaji di rumah. Sampai rumah tersebut, kata Nabi, jangan seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabirah. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu layaknya seperti kuburan. Di mana kesamaannya? Sama-sama sepi dari bacaan Al-Quran. Di kuburan itu nggak ada yang ngaji. Maka jangan sampai rumah kita seperti kuburan, nggak ada yang ngaji. Ngajilah di rumah. Ternyata setiap kali ingat ngaji, kita ke kuburan, bukan di rumah. Bahkan kada balik. Disuruh ngaji di rumah, kita datang ke kuburan. Tidak dilarang, tetapi prioritasnya terbalik. Harusnya ngaji di rumah, bukan ngaji di kuburan. Meninggallah salah seorang kerabat kita. Kalau mau ngaji, silahkan datang ke kuburan, gak masalah. Ngaji di rumah juga sampai pahala, karena Allah tidak pernah silap untuk menyampaikan pahala. Biasanya terjadi secara normal, natural. Orang tuanya meninggal,
anaknya ziarah kubur, dia ngaji. Yang paling diprioritas kita itu membaca surat Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum, kata Rasulullah. Bacakan surat Yasin kepada orang yang meninggal di antara kalian. Tentu hadis ini dimaknakan untuk orang yang sudah meninggal, bukan orang yang sedang meninggal, bukan orang yang menjelang meninggal, tetapi orang yang sudah meninggal dunia setelah jenazahnya dikuburkan. Karena kalau jenazah masih di rumah, kita tidak diizinkan berisik, walaupun berisik itu disebabkan karena suara zikir. Ini juga tidak pernah tersampaikan dengan baik, sehingga yang terjadi, kita tidak pernah tahu di sebuah rumah ada kematian sampai lewat di rumah tersebut terdengar ada yang tilawah Yasin dengan bacaan yang berbeda-beda. Kalau seragam bacaan berarti sedang wirid Yasin. Tapi ini ada yang baca di awal, di tengah, ada yang baca di akhir. Yakinlah berarti ada orang yang baru meninggal di rumah tersebut. Padahal instruksinya, kalau sedang ada orang meninggal, orang yang hadir itu disuruh tafakkur, merenung. Kapan kita akan terbaring seperti jenazah ini dan orang di sekitar duduk. Bukan disuruh berzikir, bukan disuruh tilawah Al-Quran. Maka dilarang oleh Nabi dan oleh para ulama, tidak boleh ada kebisingan ketika jenazah masih di rumah. Ad-dawda, tidak boleh ada suara bising, walau bizikri, walaupun dengan suara zikir. Itu siapa yang akan terapkan? Ataikana urabiyamuka Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dari mulai bacaan yang benar sampai bacaan yang salah. Padahal orang meninggal itu sangat terganggu dengan bacaan Al-Quran yang salah. Harusnya tafakkur. Kapan kita tilawah Yasin? Sekali-kali kita ziarah kubur, baru baca Yasin. Jadi bukan suruh orang ke kuburan untuk ngaji, tetapi ketika anak-anak pandai ngaji Al-Quran, setelah orang tuanya dikuburkan, tidak ingin berpisah dulu, ingin duduk berlama-lama, maka sambil duduk itu lebih baik tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Nanti datang anak yang lain, datang keponakan, datang cucu, mereka tilawah Al-Quran. Di dayah-dayah, di pesantren, ketika seorang alim, gurunya meninggal dunia, apakah pimpinan pesantren atau guru ngajinya, murid-muridnya terpanggil untuk datang tilawah Al-Quran. Lalu meninggallah orang biasa yang bukan pimpinan pesantren, bukan orang alim dan tidak punya murid. Anak-anaknya ingin kuburan orang tuanya itu semakmur kuburan orang alim. Ini di tempat orang alim ada yang tilawah Al-Quran dan hawajid kuburan ahli benang rungbut. Bupati, wali kota, kepala dinas itu oleh negara diberikan tunjangan. Ada mobil, ada sopir dan ada asisten, ajudan tijitah. Ada orang yang bukan pejabat, bukan bupati, bukan wali kota, bukan kepala dinas, ingin ada sopir dan ada yang tijitah. Apa yang terjadi? Dia harus bayar. Kamu mau jadi sopir saya? Oh mau pak. Oke, mulai besok kerja. Pasti gaji saya berapa pak? Tapi pejabat, bupati, wali kota, kepala dinas tidak perlu bertanya lagi gaji saya berapa. Memang sudah digaji untuk hal demikian. Maka orang yang tidak punya jabatan ingin ada layanan pribadi, sopir, asisten dan sebagainya, wajib keluar uang sendiri. Abu-abu para ulama ini, mereka punya kapasitas sebagai guru, murid-muridnya terpanggil untuk datang ziarah, kemudian baca doa, baca Al-Quran. Tidak perlu dibayar. Ada orang yang tidak punya murid, tapi ingin ada layanan seperti ini yang ngaji di kuburan. Ada cara lain, payah bayu. Tidak dilarang, silahkan. Tapi pertanyaannya untuk apa? Oh, supaya malaikat jangan datang bertanya, katalah jawaban. Untuk apa ngaji di kuburan? Supaya jangan datang malaikat. Karena katanya selama masih ada orang di kuburan, malaikat nggak datang-datang. Kalau tujuan ngaji itu untuk mengusir malaikat, salah jawabannya. Malaikat tidak akan terganggu pekerjaannya hanya karena kehadiran kita di atas kuburan. Malaikat hanya malaikat rahmat yang tidak bersedia mendekat di tempat yang ada orang yang berjunub. Makanya orang yang sedang junub dilarang duduk dekat dengan jenazah yang baru meninggal. Kenapa? Karena jenazah ini perlu kehadiran malaikat rahmat, sedangkan keberadaan orang yang berjunub itu menolak kedatangan malaikat rahmat. Maka orang yang berjunub kalau
ada yang meninggal, suruh mandi dulu baru boleh duduk. Nyahang gue ibarat. Malaikat yang lain tidak terganggu. Kalau malaikat terganggu hanya karena junub, sungguh orang yang junub tidak pernah meninggal dunia. Kenapa? Malaikat maut tidak bisa mendekat. Malaikat tidak terganggu pekerjaannya karena manusia. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ketika salah seorang sahabat beliau meninggal dunia, dikuburkan, baru selesai dikuburkan, Nabi dan para sahabat masih di atas kuburan tersebut. Apa kata Nabi? Ud'u li akhikum was'alu lahu at-tasbih. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbih fa innahu al-ana yus'alu. Mohon ampunlah untuk saudara kalian ini dan doakan ketetapan untuknya, karena sekarang dia sedang ditanyakan oleh malaikat. Fa innahu al-ana yus'alu. Dia sekarang ini sedang ditanyakan. Itu Nabi masih di atas kuburannya, sahabat-sahabat masih di sekitar kuburan, tapi malaikat sudah datang bertanya. Apa cik pegah nah hadis malaikat tidak datang bertanya kecuali setelah ditinggalkan kadar 7 langkah oleh orang-orang yang mengiringinya. Bukan ditinggalkan, tetapi andai kata kuburan itu selesai mereka pergi, sudah lewat 7 langkah. Walaupun mereka tidak pergi-pergi, apabila kadar waktu itu sudah berlalu, malaikat sudah datang. Jadi bukan harus ditinggalkan bil fi'li, harus benar-benar meninggalkan kuburan. Kita datang ke kuburan, kita turunkan jenazah, kita tutup kuburan. Begitu selesai, andai kata kita berangkat, kadar 7 langkah kita berjalan, sudah datang malaikat. Tapi kita nggak jalan-jalan, tetap di tempat. Kadar waktu itu terlampaui, malaikat sudah datang. Maka Nabi dan para sahabat masih di atas kuburan, malaikat sudah datang bertanya. Maka kata Nabi, ud'u istaghfiru li akhikum wad'u lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'alu. Mohon ampunlah kalian untuk kawan kalian ini dan doakan ketetapan untuknya, karena sekarang dia sedang ditanyakan. Lalu tiba-tiba kita kerahkan orang sebanyak-banyaknya untuk mengusir malaikat. Ilhamnya. Malaikat tidak terganggu pekerjaannya karena kehadiran dia. Kalau gara-gara kita di atas kuburan pekerjaan malaikat terganggu, maka berikut dengan kita ditarik ke dalam. Jika gara-gara kah bubuk kemjen. Maka kalau itu tujuannya, salah. Kalaupun benar, itu hanya menunda. Kalau benar, itu hanya menunda. Karena kita suruh ngaji 7 hari. Udah 7 hari kan bijak sih. Maka daripada suruh ngaji begitu, lebih baik dikuburkan dalam rumah saja. Lalu kita buat piket, kita ingatkan anggota keluarga, ini kalau keluar jangan keluar semua, tinggal di rumah. Maka menan tertinggal bentuk, ijak malaikat menyambut. Itu logikanya, tetapi dalilnya hadis saja. Yang kedua, ada kemungkinan. Ini untuk apa ngaji di kuburan? Enggak, Pak Ustaz. Ini supaya dapat pahala mayat dalam kubur. Kalau dapat pahala, mayat tidak dapat pahala dari orang yang mengaji, kecuali menurut mazhab Syafi'i salah satu dari 3 sebab. Fadilah, bukan pahala ya. Yang pertama, karena diniatkan oleh orang yang mengaji. Saya tilawah Al-Quran, di awal saya niatkan, ya Allah, saya niatkan pahala mengaji ini untuk almarhum dalam kuburan ini. Saya ngaji. Yang kedua, dengan didoakan. Saya ngaji saya dulu tanpa niat. Setelah selesai ngaji, saya berdoa, Allahumma ja'al thawaba mithla thawabi ma qara'tuhu min surati kadza wa kadza min al-Qur'anil Karim ila sahibi hadzal ila ruhi sahibi hadzal qabr. Ya Allah, tolong berikan pahala seperti pahala bacaan Al-Quran saya ini dari surat bulan-bulan dari surat kitab Al-Quran untuk ruh penghuni kuburan ini. Dan tentu untuk dua-dua kasus saya harus punya pahala dulu. Dan saya baru dapat pahala apabila ngaji saya itu ikhlas karena Allah. Tetapi saya baru datang ngaji setelah terjadi transaksi. Meninggal orang yang antah berantah, saya nggak tahu. Kami hanya terhubung nasab di Nabi Adam saja dengan Nabi Nuh. Itu saya tengku dan Nacidara Abi. Oh kan? Apa yang bisa saya bantu? Ada nggak murid-muridnya untuk ngaji Quran di kuburan? Tapi kami sedang ada kegiatan belajar. Baru libur nanti bulan Ramadan. Ya Pak Ustaz, ini tolonglah ada murid-muridnya ngaji. Mulailah oh begitu. Kalau begitu ini caranya.
boleh saya kerahkan murid-murid, tapi nanti mereka untuk setiap hari itu dibayar sekian. Enggak mahal-mahal, hanya satu mayam semalam. 5 juta semalam. 7 malam, 7 kali 21 juta. 21 juta. Orang yang baca Al-Quran mengharap pahala pada manusia tidak akan dapat pahala dari Allah Ta'ala. Tapi orang yang membaca Al-Quran mengharap pahala dari Allah, tidak mengapa dia mendapatkan upah dari manusia. Tapi kalau dia berharap upah, dia tidak dapat pahala. Kalau dia inginkan pahala, tidak dilarang untuk mendapatkan upah. Dari mana kita tahu? Dari negosiasinya. Kalau orang yang ikhlas, oh baik bu, kami datang untuk mengaji. Ini untuk biaya-biaya begini Pak Ustaz. Enggak apa-apa, kami kasih makan aja. Yang lain-lain Pak Ustaz, itu terserah seikhlasnya. Nyan baru meriu deng minta keridhaan Allah. Nyuci negosiasi. Ini semalam 1 mayam bu. Aduh Pak Ustaz, mahal sekali. 1 juta. Punya 1 juta hanya mau kerokok anglah. Kalau sudah berharap upah dari manusia, jangan berharap upah dari Allah Ta'ala. Tapi kalau berharap upah dari Allah, tidak dilarang untuk mendapatkan upah dari manusia. Maka pastikan kita ngajinya ikhlas. Yang ketiga, caranya untuk dapat fadilah, ngaji di dekat kuburan, bil mujawarah. Maka barulah ngaji dekat kuburan. Orang tua kita dulu tidak mengundang orang ngaji ke kuburan, tetapi kuburannya didekatkan dengan orang ngaji. Gak coba perhatikan, rata-rata masjid tua itu dekat dengan rata-rata masjid tua itu ada kuburan di depannya. Kenapa? Orang tua kita senang kuburannya itu dekat dengan kuburan. Suara-suara zikir itu akan menenangkan jenazah dalam kubur. Mulai dari orang yang hidup sampai dengan orang yang meninggal dunia. Sampai Abu Daud Beri'ih saja kuburan beliau di depan Masjid Al-A'la lil Mujahidin. Padahal beliau orang yang paling menentang tidak boleh ada kuburan di depan masjid. Tapi kuburan beliau depan masjid. Yang lagi mula-ula enggak yana. Ini yang terjadi. Kenapa orang tua kita senang kuburannya itu dekat dengan masjid? Maka mereka wakafkan tanah untuk balai pengajian, tapi mereka syaratkan, saya hanya minta kompensasi sedikit saya. Nanti kalau tiba waktunya ajal saya ingin dikuburkan di dekat tempat orang mengaji ini. Maka mengharapkan keteduhan dari suara-suara zikir tadi. Ini terjadi 3 perkara. Ngaji ini jangankan wajib, sunat pun tidak, boleh dilakukan dimanapun. Tetapi dipersepsikan sekarang seolah-olah wajib. Maka orang-orang yang tidak mampu, yang di bawah garis kemiskinan ketika meninggal, terpaksa berutang kemana kesana kemari untuk mengadakan kegiatan begini. Orang meninggal, takziah di dalam agama tidak mesti datang ke rumah. Dimanapun ketemu silakan takziah. Tapi seolah-olah kenduri atut di kampung-kampung tersebut menjadi kewajiban. Bila tidak kita lakukan dicemooh. Nyanban mudeu ya habihmu lagi mana mati ini begal kenduri. Akhirnya kita terabaikan dari prinsip pertama, orang yang baru meninggal harusnya dijalankan wasiat, dibayarkan utang, difaraidkan hartanya. Tapi belum saya dapati ada satu kasus kematian tokoh-tokoh masyarakat kampung, khususnya imam dan tua pun katakan dalam pelepasan jenazah, berhubung beliau sudah meninggal dunia, maka kepada bapak dan ibu yang ada utang piutang mohon datang menagih dengan keterangan yang lengkap. Harusnya itu disegerakan, tetapi dikatakan nanti setelah selesai kenduri puluh. Artinya lebih penting kenduri daripada bayar utang. Dan saya belum dapati sampai hari ini dalam ceramah pelepasan untuk mengingatkan keluarga menyelesaikan hukum-hukum warisan. Kalau saya kebetulan hadir dan dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah pelepasan ini, tetap saya ingatkan tentang utang piutang. Ini ketika ingatan kita tentang almarhum ini masih sangat kuat, rasanya apapun akan kita lakukan, yang penting beliau senang. Maka mohon dalam kondisi begini, harta warisan beliau itu diselesaikan di antara ahli warisnya yang berhak sesuai dengan haknya. Kenapa? Kalau tidak diingatkan sekarang, nanti dibiarkan berlarut-larut dan lama-lama akan menjadi ladang sengketa. Nauzubillah. Tapi prioritas seperti ini tidak disampaikan. Kita menanti anak-anak untuk melakukan, tidak ada yang berani bersuara. Takut terbayang seolah-olah cigatam doa yang mati, hawat haprai harta apa. Padahal itu keniscayaan, kewajiban yang disegerakan.
Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, setiap kali disinggung tentang faraid, tetap ada penekanan pada akhir ayat, mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin. Faraid itu dilaksanakan setelah dibayarkan utang-utangnya, setelah dijalankan wasiat-wasiatnya. Dan posisi harta sudah harus jelas sebelum jenazah dikuburkan. Kenapa? Karena posisi harta terkait dengan utang piutang ini menentukan berapa lapis kain kafan yang boleh diberikan kepada jenazah. Apabila jumlah harta tidak cukup untuk membayar utang, tidak boleh kain kafan lebih dari selapis. Kenapa? Karena yang lebihnya itu adalah hakul ghurama, hak orang-orang yang mempunyai piutang terhadapnya. Sedangkan yang selapis ini kewajiban hak Allah Ta'ala untuk menutup aurat jenazah. Terjadi lagi perbedaan pendapat para ulama. Apakah yang selapis ini hanya cukup sebatas aurat untuk laki-laki antara pusat dan lutut saja, ataukah utuh dari kepala sampai ke kaki? Tapi di masyarakat tidak dipandang penting. Bahkan untuk biaya kematian, kain kafan, kerenda, biaya menguburkan jenazah, itu dijadikan biaya repair. Repair lah warga kampung. Satu rumah sebulan 10.000. Umpamanya di Prada ada sekitar 1.000 kakak, 1.000 rumah. Maka 10.000 kali 1.000, artinya kamu rompok untuk sekitar 10 juta untuk biaya kematian setiap bulan. Seharusnya itu prioritas terakhir. Karena biaya kematian, kain kafan, kerenda dan semuanya itu dibebankan kepada harta orang yang meninggal dunia. Dari tirkahnya, dari warisannya. Kalau dia tidak punya harta berstatus perempuan, dibebankan kepada suaminya. Bila dia tidak punya suami ataupun laki-laki, maka dibebankan kepada walinya. Bila tidak ada walinya, dibebankan kepada baitul mal. Bila tidak ada baitul mal, barulah ala mayasiril muslimin meripaya orang-orang muslim yang kaya. Tapi ternyata ripenya rata, mau kaya mau miskin, sebulan 10.000. Terjadilah satu kasus di sebuah kampung. Saya ada pengajian di kampung tersebut. Suatu malam pada sesi tanya jawab, Pak keciknya bertanya, Ustaz, di kampung kami sudah sejak 6 bulan yang lalu kami terapkan setiap rumah itu dibebankan biaya kematian 10.000 tetap. Supaya saat ada warga meninggal dunia, kita sudah ada biaya untuk kain kafan, biaya memandikan, menguburkan, kain kerenda dan lain sebagainya. Bagus, Pak Cik. Tapi itu prioritas terakhir. Cuma timbul masalah sekarang, Ustaz. Apa masalahnya? Setelah 6 bulan berjalan, ternyata yang meninggal dalam 6 bulan ini dari keluarga yang sama. Cik ganyan, nek ganyan, teh ganyan, Yahwa ganyan. Maka proteslah sebagian warga. Hek, dan mereka yang suka kapan urung-urung tahat, Pak. Maka kau kurang, terus baca kapan merupah. Maka saya sampaikan ke kecilnya, begini saja Pak Kecil, untuk yang sudah protes ini, tawarkan saja apa, nah hawa sok malamnya juga. Ya dapat sok juga pandat, sak julang kerendah. Artinya menjadi tidak enak pemandangan saat kerabat kita, orang tua, orang yang kita cintai meninggal dunia, tiba-tiba semuanya diprotes oleh warga. Maka dalam agama, hak warisan kain kafan dan biaya kematian dibebankan dari harta orang yang meninggal dunia. Tapi tidak ada yang urus, meripaya di Bandung. Begitu selesai dikuburkan, yang haknya keluarga ini sedang berduka cita. Seharusnya tetangga-tetangga yang antarkan makanan, tapi justru keluarga tidak sempat berduka cita. Karena apa? Fikir 4 mita bulukat, 4 mita bintang rubuh, 4 mita kue bintang dengan gelang. Kenapa? Untuk biar kenduri urengkuh kuburan. Dan tidak ada yang meluruskan hal-hal yang rusak seperti ini. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bandar depak kayak begadanya Wahabi. Padahal itu merujuk kepada kitab-kitab yang kita pelajari di daerah-daerah. Maka kita luruskan pelan-pelan. Jadi ketika dulu kakek saya meninggal dunia 25 Desember 2013, meninggal dunia pagi, selesai dikuburkan setelah sholat asar jam 5. Tamu-tamu yang datang melayat sampai selesai penguburan, pamit seorang demi seorang. Laki izin walad. Laki izin enggak, terima kasih. Laki izin enggak, terima kasih. Setelah 5 orang pamit, Pak keciknya temui saya. Tengku, nyan jame yang kau wana pingat, uro pulan 7, uro pulan 10. Lagi pingat badan. Langsung saya bantah, laki maaf Pak kecik. Masalah beliau datang lagi tetap saya terima. Tapi mengundang beliau untuk datang lagi saya enggak mau. Gejak, alun terima, hana gejak, hana pulih.
Kenapa? Karena itu bertentangan dengan syariat. Malam Kenduri 7, saya sedang berada di Lampung, di Universitas Malahati. Kawan-kawan yang datang Kenduri telepon, "Hai Pak," kata, "Len tengah Lampung acara." "Hanya Kenduri tu, pajuh jo napa buat." Len tengah Lampung. Begitu saya pulang, kerabat-kerabat sepupu-sepupu umi protes. "Abu cik je habismu hana iti kambing tak apa." Saya tidak sembelih kambing. Saya rekam saja informasinya. Begitu selesai semua prosesi, saya kumpulkan keluarga, saya katakan, "Saya untuk Abu Cik kan kambing, lemau nanti. Tapi keganyan kan kawaran." Keganyan kan kawaran. Maka sambil biaya harga seekor lembu, saya pulang ke kampung, Aceh Selatan. Keponakan beliau sedang menjadi ketua BKM pembangunan sebuah masjid. Saya datang temui beliau. Saya sampaikan, "Ya Wak, ilen kabuci ahna len temai pegak kenduri lain kecuali nyo tagai. Makanya len niat wakaf untuk ganyan pembangunan masjidnya. Tidak ada tulak ber hana takziah. Lanjut seperti biasa. Dan alhamdulillah enggak ada yang berani protes ke saya. Jika dia Wahabi pun protes lah. Ini konsep, kita perlihatkan prakteknya. Maka jangan sampai nanti terjadi aulawiyat yang terpilah. Jadi seharusnya yang penting kita abaikan, yang tidak penting kita dahulukan. Maka na'udzubillah harus ada keberanian untuk berbuat dan bertindak. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, penyebab terjadinya penyembahan berhala, kesesatan di kalangan bangsa Arab karena sikap ghulu ini tadi. Mereka sangat mencintai tanah haram, tidak pernah keluar dari negeri tersebut, sampai tidak mungkin lagi untuk bertahan karena tempat sudah penuh sesak, terpaksa merantau. Untuk menjaga ingatan tentang tanah haram, mereka ambil batu tanah haram, mereka bawa serta. Di mana mereka singgah, di situ diletakkan. Setiap kali rindu tanah haram, rindu Ka'bah, mereka tawaf keliling batu. Dari dasar hanya sekedar ingatan memori, sampai akhirnya disembah sebagai Tuhan. Setelah menyembah batu itu, lalu mereka sembah semua batu yang mirip dengannya. Maka muncullah patung-patung dan berhala. Ini sikap ghulu. Jadi, termasuklah prosesi yang dulu kita gugat tentang nikah di masjid. Yang kita gugat bukan tentang sunatnya nikah di masjid. Yang kita gugat adalah prosesi pernikahan di masjid yang sudah ghulu, yang mirip pernikahan orang Yahudi dan Nasrani. Dengan menghadirkan pengantin perempuan duduk di depan mihrab, dengan mengabaikan apakah pengantin itu suci ataupun berhadas, dengan mengabaikan prioritas bahwa masjid itu diutamakan untuk orang yang beribadat dan orang yang kaji ilmu. Maka mihrab Masjid Raya Baitur Rahman itu kalau pagi-pagi enggak sempat kita sholat. Kalau kita sholat sunat duha di tempat tersebut, disuruh geser oleh panitia masjid. Ini kan pelanggaran syariat. Padahal siapa saja yang datang ke dalam masjid sudah berada di tempat tersebut, tidak boleh kita geser. Apapun niatnya, apakah untuk salat, apakah untuk i'tikaf, ataukah untuk istirahat, tidak boleh ada yang menggesernya. Kecuali panitia masjid raya hanya boleh menggesernya. Nauzubillah. Lalu dulu ada guru-guru kita buat pengajian hari Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman. Kajian tingkat tinggi. Begitu mau buat pengajian di depan mihrab, disuruh geser oleh panitia masjid raya. Hanya buat, punya kena buat cagoji. Ini tempat orang menikah. Sampai turun Satpol PP dan WH untuk pengamanan. Nah tinggal awalnya nah. Bayangkan, maka saya katakan Masjid Raya Baitur Rahman berubah fungsi dari tempat ibadah, tempat dakwah, tempat kajian ilmu menjadi aula KUA, tempat nikah. Ini ghulu, makin lama makin bergeser nilai. Dari dulu hanya sekedar pengantin laki-laki hadir dengan wali, dengan saksi, selesai laki-laki. Di kampung saya itu masjidnya tetap hari Jumat ada pernikahan. Datang sambil sholat Jumat, wali, saksi, pengantin laki-laki. Hana payah pakai kupiah kutub, tetap baju sholat Jumat. Hanya mungkin sedikit lebih rapi, pakai baju putih dengan celana hitam ataupun kain sarung warna hitam. Sebagai pegawai tengah perajabatan. Selesai ijab sholat Jumat, selesai ijab qabul, lanjut sholat Jumat. Setelah Jumat baru pulang ke rumah pengantin perempuan. Tapi sekarang bergeser, yang agam pakai tengkuluk, yang urindang pakai baju dengan topeng monyet, yang kagak cet-cet ini. Pelan-pelan bergeser. Ketika kita luruskan persepsi begini, kita berharap dukungan dari guru-guru kita yang alim, malah dari mereka mendapatkan tentangan. Maka ilham. Dikatakan kita melawan sunnah. Padahal kita akui tetap sunatnya menikah di masjid. Tetapi prosesi ini, kata pegang musyabah bih.
Ilmu kita itu terlalu tinggi sampai tidak lagi menapak bumi. Maka proses inilah terlalu berlebih-lebihan sehingga rusaklah fungsi masjid dan kedaulatan masjid. Nauzubillah. Maka jangan pertanyakan berapa orang yang hadir pernikahan di masjid itu yang salat sunat tahiyatul masjid. Berapa orang yang masuk masjid itu dalam keadaan berwudu. Berapa orang yang masuk masjid itu yang menjaga adab-adab masjid. Belum lagi pengantin perempuannya. Padahal dalam Islam, jangankan dengan dandanan yang menor begitu, orang perempuan pakai minyak wangi saja datang ke masjid, itu sudah dipersoalkan oleh Nabi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi inilah persoalan, ketika orang-orang alim sudah terlalu jauh dari kehidupan dengan masyarakat, terlalu nyaman di lingkungannya sendiri, tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di luar. Bahkan raja pun perlu sekali-kali undercover, menyamar, melihat apa yang terjadi di masyarakat. Maka orang alim kalau hanya duduk manis di singgasana kealimannya, itu informasi yang sampai akan tersaring. Ada warga masyarakat ingin sampaikan informasi, dicegat oleh murid-murid senior. Apa perleh? Jak bawa tak? Pernah perleh? Jak tanya masalahnya. Mbak kamu mentang, mbak tengkunya mentang. Sampai abu-abu ini tidak pernah tahu lagi realitas yang terjadi di masyarakat. Maka tidak aneh bila sampai hari ini tidak ada seorang pun guru-guru kita ini yang merasa gusar ketika di luar itu orang melanggar syariat, celana pendek, berboncengan laki-laki dan perempuan dan pamer aurat. Maka dalam keadaan kita sangat sedih melihat Nanggro Aceh tanpa kedaulatan syariat, keluar SE gubernur. Saya sangat senang waktu itu. Sampai akhirnya setelah dinanti-nanti, kita berharap yang berboncengan laki-laki dan perempuan itu dilarang, yang terbuka aurat itu dilarang. Ternyata sampai hari ini yang keluar berita hanya Satpol PP dan WH dikerahkan untuk tutup warung kopi jam 12. Saya tunggu-tunggu Satpol PP dan WH untuk men-sweeping orang-orang yang terbuka aurat sampai yang kiamat anak. Pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan oleh warung kopi yang buka di atas jam 12? Apa dosanya? Maka telah jawaban. Jangan warung kopinya disuruh tutup, tetapi kondisikan masyarakat agar tidak merasa perlu datang ke warung kopi di atas jam 12 malam. Bagaimana caranya? Jam kantor pegawai itu diselesaikan pada jam 12 atau jam-jam 2. Poh 2 habis jam kantor, leka dari kantor gaya cok perumoh, leka dengan perumoh dari kantor gaya cok anak, leka perumoh dengan anak, warumah pajobu cok uroh. Poh leka selesai. Jam 3 suaminya keluar, duduk warung kopi. Yang dari poh le duduk warung kopi sampai maghrib. Malam tu hujan hitam jalik. Tapi ternyata selesai jam kantor jam 5. Pulang ke rumah sampai menjelang maghrib. Setelah salat maghrib duduk tunggu salat isya. Setelah salat isya jam 9 baru mulai duduk di warung kopi. Jam 9 baru mulai tunggu kawan-kawan. Mukaddimahnya baru selesai jam 12, baru setelah itu lanjut diskusi. Tengah kena mulai diskusi ke YouTube, maka ilham warung kopi hanya memfasilitasi. Tapi kalau orang tidak datang ke warung kopi, pahah warung menyohana warung ya. Maka logika berfikir para pemimpin kita ini, nauzubillah, entah siapa yang memberikan saran demikian, kita senang. Tetapi harus terstruktur. Yang pelanggaran langsung kita luruskan dulu, yang aurat. Tapi sampai hari ini belum ada yang peduli tentang laki-laki pakai celana pendek, tentang berboncengan laki-laki dan perempuan bermesra-mesraan di atas kendaraan. Nyanho Satpol PP ngawihadu. Tapi sayangnya tidak ada seorang pun guru-guru kita yang ribut perkara-perkara demikian. Nauzubillah. Ini prioritas yang terabaikan. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dapat kita dakwahkan kepada kawan, kerabat dan handai tolan. Kalaupun tidak mampu untuk melakukan perubahan terhadap orang lain, minimal kita mulai perubahan dari diri sendiri. Ibda' binafsika thumma biman ta'ulu. Mulai dari dirimu, lalu dari orang-orang yang kepentingannya itu ada dalam kekuasaanmu. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.